Belum selesai kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh perusahaan daerah pertambangan dan energi. Kini mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya Alex Nurdin juga diduga terlibat dalam kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang dengan total kerugian negara mencapai 130 miliar rupiah. Tak hanya Alex Nurdin, penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Mudai Madang yang kini sama-sama berstatus tersangka dugaan korupsi PDPDE. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel. Ada Sinta Anggraini yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sinta. Halo Firda. Sinta, bisa Anda jelaskan seperti apa proses penyidikan hingga akhirnya 3 orang termasuk mantan Gubernur Sumsel, Alex Nurdin ini ditetapkan menjadi tersangka baru begitu? Baik, kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya sendiri memang sudah menjadi sorotan masyarakat khususnya di Sumatera Selatan sejak awal tahun ini. Sebelumnya juga untuk Alex Nurdin dan Mudai Madang sendiri memang kerap menjadi saksi dalam kasus ini sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan satu orang lagi yaitu Launma Petobing yang sebelumnya menjabat BPKAD Sumsel. Seperti itu, Firda. Lantas bagaimana untuk peran dari masing-masing tersangka ini dalam kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya, Sinta? Baik, berdasarkan keterangan dari Kasipenkum Kejari Sumsel, Haidirman menyebutkan bahwa peran dari ketiga tersangka ini yaitu untuk Alex Nurdin, dia ketika dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya itu terjadi tepatnya di tahun 2015, Alex Nurdin berperan menjabat sebagai Gubernur Sumsel, di mana dia memiliki kuasa penuh atau tanggung jawab penuh terhadap proyek tersebut. Sedangkan untuk Mudai Madang sendiri, dia berperan sebagai bendahara dari yayasan dari Masjid Sriwijaya, di mana dia dianggap sebagai orang yang tahu mengenai aliran uang. Dan untuk Launma sendiri, memang pada saat itu dia menjabat sebagai Kepala BPKAD Sumsel, di mana dia bertanggung jawab atas pencairan dana sebesar 130 miliar yang digelontorkan untuk pembangunan dari Masjid Sriwijaya. Seperti itu, Firda. Kemudian saat ini dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya ini sudah ada total berapa tersangka yang ditetapkan dan sejauh mana saat ini proses hukumnya? Baik, saat ini sudah ada 9 orang yang ditetapkan diduga terlibat dalam kasus ini, di mana 6 diantaranya sudah memasuki proses persidangan. Mereka terdiri dari beberapa kontraktor dan juga mantan dari petinggi pejabat di Sumatera Selatan, sedangkan 3-nya lagi itu baru maksud kami masih berstatus tersangka, yaitu ya tadi Alex Nurdin, Mudai Madang, dan Launma Tobing tadi, seperti itu, Firza. Sinta, kemudian Alex dan juga Mudai Madang ini berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi PDPDE. Kemudian bagaimana untuk proses hukum yang untuk kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring ini? Baik, sebelumnya juga pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga sudah menegaskan bahwa antara kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya dan kasus dugaan korupsi pembelian gas oleh PT PDE yang menjerat Alex Nurdin dan juga Mudai Madang itu merupakan dua kasus yang terpisah, sehingga prosesnya tetap akan berjalan namun masing-masing. Jadi prosesnya itu akan berjalan sendiri-sendiri, di mana untuk PDPDE itu ditangani oleh pihak Kejagung RI, sedangkan untuk dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya itu ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Sinta Anggraini juga sudah melakukan wawancara dengan Kasipenkum Kejati Sumsel, Haidirman. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Kejagung RI katanya untuk kasus korupsi, mungkin ada tersangka baru, benar Kak? Ya, jadi betul, artinya Jaksa Agung telah merilis terhadap penetapan tersangka dalam kasus hibah untuk pembangunan masjid tahun 2015 dan 2017. Nah, dalam kasus penanganan perkara dan juga tindak pidana korupsi dalam pembangunan masjid berdasarkan dana hibah dari Pemprov pada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, hari ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
yang telah dirilis oleh Kejaksaan Agung bahwasanya telah menetapkan tersangka. 3 tersangka yang ditetapkan itu adalah inisial KN, kedua adalah inisial MM, dan yang ketiga adalah inisial LVLT.